Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM F1G1240017. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pengelolaan data siswa berbasis web yang saya buat menggunakan Laravel. Sistem ini dirancang untuk mempermudah administrasi sekolah dengan cara digital. Fungsinya antara lain untuk menyimpan data siswa seperti NISN, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kelas, asal sekolah, orang tua, dan juga tahun masuk. Nah, mengolah data terkait seperti daftar kelas, data orang tua, tahun masuk, dan asal sekolah secara terstruktur untuk mempermudah proses CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete, sehingga admin dapat menambah, melihat, mengubah, atau menghapus data siswa dengan sangat mudah. Nah, untuk menjaga integritas data melalui relasi tabel yang benar dan juga validasi input, sehingga data selalu konsisten dan juga aman. Nah, dengan sistem ini, saya berharap proses administrasi sekolah menjadi lebih cepat, akurat, dan juga minim kesalahan dibandingkan dengan pencatatan manual. Ini dapat kita lihat bahwa saya telah membuat sebuah sistem yang dimana sistem ini seperti yang telah saya katakan tadi untuk mengelola data siswa. Kemudian di sini saya mempunyai use case diagram yang digunakan yang saya buat agar mempermudah alur kerja saya dalam merancang sistem ini. Nah, di sini ada aktor utama yaitu admin ataupun di sini saya mendeskripsikannya sebagai tata usaha. Yang tata usaha ini dia dapat mengelola data siswa, mengelola data kelas, mengelola data asal sekolah, mengelola data orang tua, dan juga mengelola data tahun masuk. Di sini juga saya membuat bisnis proses dapat membantu kita untuk melihat bagaimana alur sistem ini bekerja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tata usaha sebagai aktor ataupun yang mengelola sistem ini, ia bisa membuka aplikasi, kemudian sistem dapat menampilkan daftar siswa, kemudian siswa mengelola data siswa, dan juga yang terakhir sistem menyimpan data ke database. Kemudian untuk perancangan IRD, di sini saya menggunakan MySQL Workbench. Di sini dapat kita lihat bahwa sistem yang saya buat terdiri dari 5 entitas utama yang saling berelasi. Yang pertama saya mempunyai tabel siswa. Tabel siswa ini adalah tabel utama. Uniknya di sini saya tidak menggunakan ID auto increment sebagai primary key, melainkan saya menggunakan NISN. Saya menggunakan NISN dengan tipe data char atau varchar untuk memastikan integritas data siswa yang unik secara nasional. Kemudian di sini ada 4 tabel pendukung yang dimana menjadi relasi atau penghubung. Yang pertama ada tabel kelas. Tabel kelas ini menyimpan data kelas, contohnya nanti akan kelas 12.1, kelas 12.2. Kemudian ada tabel ortu. Ada tabel ortu yang menyimpan data orang tua secara terpisah. Kemudian ada tabel tahun masuk untuk mencatat tahun angkatan siswa, dan tabel asal sekolah yang dimana nanti ini akan menyimpan daftar sekolah asal dari tiap-tiap siswa. Kemudian relasi yang digunakan dalam IRD ini adalah one to many. Contohnya satu kelas bisa memiliki banyak siswa, namun satu siswa hanya memiliki satu kelas, jadi one to many. Nah, begitu juga dengan relasi antara siswa dengan orang tua, relasi antara siswa dengan tahun masuk, dan juga relasi antara siswa dan asal sekolah. Untuk membangun aplikasi ini saya menggunakan beberapa teknologi modern agar sistem saya dapat berjalan secara optimal. Yang pertama untuk framework backend saya menggunakan Laravel. Saya menggunakan Laravel versi 12. Kenapa saya memilih Laravel? Karena ia memiliki arsitektur MVC, yaitu Model View Controller. Nah, MVC ini sangat rapi dan memiliki fitur keamanan bawaan dan juga manajemen database yang kuat. Kemudian untuk front end, tampilan antarmuka dibangun menggunakan Bootstrap
Bootstrap yang dikelola menggunakan NPM dan dibundle menggunakan Vite. Ini dapat membuat tampilan responsif dan juga modern. Untuk database di sini saya menggunakan MySQL. Di sini dapat kita lihat bahwa saya menggunakan database connection-nya itu saya menggunakan MySQL. Di sini saya database connection-nya saya menggunakan MySQL sebagai RDBSM karena kompatibilitasnya yang sangat baik dengan Laravel. Kemudian untuk tools pendukung saya menggunakan Composer untuk manajemen dependensi PHP dan juga Git untuk version control. Nah, untuk mengecek toolsnya di sini dapat kita lakukan, kita buka terminal, new terminal, kemudian kita ketik Composer -version. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa saya menggunakan Composer version 2.9.2. Kemudian untuk Git-nya kita cek juga -version. Nah, di sini saya menggunakan Git version 2.51. Oke, itu untuk framework dan juga tools yang saya gunakan. Dalam implementasiannya ke codingan, di sini dari desain ERD tadi yang sudah dibuat, itu kita terjemahkan menjadi kelas model di Laravel. Nah, di sini dapat kita lihat di kelas siswa, di bagian siswa, kelas siswa. Di sini saya mendefinisikan NISN sebagai primary key. Nah, untuk memberitahu framework bahwa kunci utamanya itu adalah NISN. Nah, di sini saya menggunakan saya mendefinisikan fungsi relasi seperti belongs to. Ini dapat teman-teman lihat semua ke kelas. Di sini ke kelas, kemudian ke kelas orang ortu, kemudian ke kelas tahun masuk, dan juga ke kelas ID asal sekolah. Nah, ini memungkinkan aplikasi memanggil data terkait dengan sangat mudah dan efisiensi tanpa perlu menulis query SQL manual yang panjang. Nah, kemudian itu tadi beberapa implementasi dari ERD ke codingan. Selanjutnya untuk kita demo fitur atau kita implementasikan atau kita lihat bagaimana perancangannya sehingga dia menjadi web. Nah, di sini dapat kita lakukan, kita buka terminal, new terminal, kemudian kita ketik npm run dev. Setelah itu kita buka terminal lagi, new terminal, kemudian kita tunggu dan kita ketik lagi php artisan serve. Nah, di sini kita Ctrl C dan kita klik linknya. Nah, di sini saya sudah mendemonstrasikan fungsi aplikasi dari sisi tata usaha atau aktornya tadi yang sudah kita buat di use case diagram dan juga bisnis proses. Nah, di sini kita lihat untuk dashboard tampilan utama, dan sekarang saya akan mendemonstrasikan fungsi aplikasi dari sisi aktor atau sisi tata usaha tadi setelah yang telah saya presentasikan. Nah, di sini untuk menampilkan data di halaman dashboard data ditampilkan lengkap. Dapat kita lihat bahwa data ditampilkan secara lengkap termasuk nama orang tua dan juga asal sekolah siswa.
Kemudian di sini juga terdapat fitur mencari yang dimana mencari berdasarkan nama dan juga NISN. Kemudian di sini ada fitur untuk menambahkan data siswa. Jadi saat menambah data siswa, di sini saya menerapkan validasi input. Kemudian di sini ada juga drop-down agama yang diset spesifik Islam. Kemudian dan tahun masuk menggunakan format year. Kemudian di sini di bagian asal sekolah saya menggunakan logika first or create. User bisa memilih dari data list MTS SMP di Kendari maupun jika belum ada, user bisa mengetiknya manual dan sistem otomatis akan menyimpannya ke database asal sekolah yang baru. Kemudian di sini ada fitur untuk mengupdate atau mengedit data siswa. Jadi data siswa bisa diedit dan otomatis terisi di data yang lama. Kemudian ada fungsi hapus yang dimana saat menghapus data siswa, sistem juga akan membersihkan data orang tua, data asal sekolah, dan data-data yang lain yang terkait siswa tersebut untuk menjaga kebersihan database. Kemudian mungkin langsung saja kita implementasikan atau kita coba. Mungkin pertama kita tambah siswa dulu, kita tambah data siswa. Di sini kita ada tambah misalnya Citra, NISN dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nama lengkap kita pakai Citra. Tempat tanggal lahir misalnya Kendari. Dia lahir tanggal 09/04/2006. Kemudian dia jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, kelas Citra ini berada di kelas 12.1 dan tahun masuk dari tahun 2022. Kemudian nama sekolah atau siswa ini berasal dari sekolah mana? Dia misalnya berasal dari SMA N5 Kendari. Kemudian nama orang tua misalnya Indra. Kemudian nama ibunya misalnya Bunga, dan alamat orang tua misalnya di Jalan KS Tubun Baruga. Oke. Sekarang kita sudah lihat semua NISN, nama dan lain-lain sudah terisi. Kemudian kita simpan data. Oke, data siswa berhasil ditambahkan. Ini. Data siswa berhasil ditambahkan. Kemudian setelah kita menambahkan, bagaimana kalau misalnya kita mencari data yang telah kita tambah tadi? Kita mencari data yang telah kita tambah tadi. Misalnya tadi kita tambah, kita cari berdasarkan nama dulu, Citra. Oke, kita dapat siswa dengan nama Citra. Nah, yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian bagaimana kalau misal kita mencari berdasarkan NISN-nya? Kembali. Tadi kita mencari berdasarkan nama, sekarang kita cari berdasarkan NISN. Oke, kita dapat lagi siswa di atas nama Citra dengan NISN seperti yang kita cari. Kemudian tadi kan kita sudah menambah, kita sudah juga melakukan pencarian. Selanjutnya bagaimana kalau kita menghapus atau kita mengedit dulu? Kita mengedit data siswa Citra. Semisal Citra tadi itu ternyata bukan berasal dari kelas 12.1 atau Citra itu tidak terdaftar di kelas 12.1, tapi Citra itu terdaftar di kelas 12.2. Sekarang kita update data. Oke, data berhasil diperbarui. Jadi siswa Citra tadi yang berasal dari 12.1 ternyata sekarang terdaftar di kelas 12.2. Kemudian setelah kita melakukan pembaruan, sekarang kita hapus datanya. Untuk kita, apakah Anda yakin ingin menghapus data siswa Citra? Oke. Nah, data siswa berhasil dihapus. Jadi
data citra tadi sudah berhasil dihapus. Sekarang kita cari apakah memang data siswa dengan nama Citra itu sudah berhasil dihapus, memang sudah betul-betul dihapus. Kita cari. Nah, data siswa tidak ditemukan. Jadi fitur untuk menghapus juga sudah dijalankan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari web yang telah saya buat. Mungkin web yang saya buat masih sangat kurang, masih belum bisa dikatakan sangat bagus dan masih sangat kurang, memang saya akui. Tapi saya sangat bangga dan puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf sekiranya selama saya melakukan presentasi ada kesalahan kata ataupun salah dalam pengucapan ataupun apapun itu. Oke, saya tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.